Jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman, dan saat ini saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan menikmati kehidupan ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya serta mengimani melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mempermuliakan nama Tuhan ketika menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, akhir-akhir ini panas banget ya. Sumuk banget. Saya enggak tahu kalau di tempat Anda loh ya, tapi paling enggak kan kalau di Solo sini panas sekali ya saudara-saudara ya. Bahkan ada yang bilang, wah suhunya 35, 36, 37, 38. Bahkan saya dapat info ada yang bilang 40 derajat. Nah, ini sesuatu yang sangat panas sekali. Dan saya tidak tahu ya, mungkin Anda saat ini renungan Bina Iman siang-siang sama kipas-kipas sama seperti saya gini ya. Bisa jadi karena saking sumuknya ya saudara-saudara ya. Nah, kalau berbicara soal suasana yang panas sekali, tidak seperti tahun-tahun lalu, ini panas sekali. Saya teringat sebuah kisah perjalanan bangsa Israel yang juga kepanasan ketika menghadapi perjalanan kurang lebih 40 tahun. Kalau kita kan mungkin beberapa bulan ini ya, katanya sih sampai November, tapi ya nggak tahu juga sampai kapan. Tapi kalau bangsa Israel kurang lebih perjalanan 40 tahun dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, melewati padang gurun, dan suasananya panas sama seperti kita saat ini. Nah, oleh sebab itu, di tengah situasi panas yang dialami oleh bangsa Israel ini, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya kepada bangsa Israel. Kita buka bersama-sama saudara-saudara Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang senantiasa ada kepada perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah terjanji. Dan kita melihat adanya tiang awan dan tiang api. Jadi kalau kepanasan sama seperti kita, bangsa Israel diberikan awan. Supaya apa? Tidak terlalu panas. Istilahnya nyiup ya saudara-saudara, ada perteduhan sedikit. Nah kalau malam itu suasananya dingin sekali, maka dari itu Tuhan menyertai melalui tiang api sehingga bisa hangat. Nah saudara-saudara terkasih, dari hal ini kita melihat yang pertama adalah bagaimana Allah menyertai umatnya di dalam perjalanan yang tak mudah. Penyertaan Allah ini menunjukkan bahwa umatnya tak pernah sendirian menghadapi situasi sulit apapun. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, bukan hanya bangsa Israel, tetapi sampai detik ini pun Anda dan saya, ketika kita berjalan di dalam setiap persoalan, berjalan dalam setiap situasi yang tidak enak. Mungkin detik ini ketika kita Bina Iman punya persoalan, punya pergumulan, punya permasalahan yang belum selesai. Hari ini saudara-saudara, kita nggak sendirian karena Allah terus menyertai Anda dan saya menghadapi situasi sulit. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dalam menghadapi situasi sulit saudara-saudara, karena Tuhan menyertai kita sama seperti penyertaannya di tengah perjalanan bangsa Israel. Kita nggak sendirian.
Oleh sebab itu, teruslah beriman, teruslah percaya. Kita nggak sendirian menghadapi situasi sulit ini. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bukan cuma menyertai, tetapi Allah juga menuntun umatnya. Menuntun artinya apa? Umatnya itu tidak cuma berdiam diri, tetapi berproses dari satu perjalanan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan dikatakan kan tiang awan dan api bukan cuma untuk menyertai bangsa Israel, tapi juga menuntun. Artinya apa? Memberikan arah, memberikan jalan, sehingga tahu, oh hari ini di sini, wah besok awan kemana ya? Oh besok tiang api kemana ya? Oh ke arah selatan, ya kita ke selatan ikut. Artinya apa? Disitulah bangsa Israel dituntun untuk berproses mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga saudara-saudara berkat Tuhan Yesus, bukan hanya kita disertai sampai detik ini, tapi Allah juga ingin menuntun Anda dan saya untuk semakin serupa dengan Kristus. Menuntun Anda dan saya untuk semakin hidup berkenan di dalam Tuhan. Menuntun Anda dan saya untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara berkat Tuhan Yesus, penyertaan Allah bukan cuma menemani Anda dan saya, tapi Ia juga menuntun Anda dan saya supaya Anda dan saya memuliakan namanya.